apa istilah muhasabah diri lah. Ya, Jadi nggak ngentengin masalah. Nggak bisa lagi dipakai mental, wah anak tidak mau nyusu, tenang dong. Iya. Tidak bisa. Santai aja. Santai, ya bisa kasih pisang. Iya. Di Madura 3 bulan udah makan pisang, Mbak. WHO juga menyerah tuh. WHO juga menyerah. 3 bulan udah makan pisang. UNICEF pun cabut. Bener, aku pernah penyuluhan waktu itu kan di Madura, penyuluhan kesehatan. Aku bilang, Pak, Bu, anak di bawah 6 bulan nggak boleh makan pisang. Ya. Orangnya jawab, di sini 6 bulan sudah habis 1 tandan, Mas. Satu tanda 6 bulan. Iya. Terus aku kan punya anak sekarang Ya. kan. Ibuku kan, gimana? Udah makan pisang? Terus aku bilang, Bu, nggak boleh, 6 bulan. Ah, kamu dulu makan pisang. Pantes sudah sampai gede susah buang air besar nih. Gitu sih. Ya mungkin setelah berkeluarga lebih mawas diri lah. Iya, Gitu. keren. Ya mungkin belum berkeluarga ya. Dia keluarga bisa jadi healing lah. Iya sih, betul sih. Ya enggak, maksudnya dulu aku cerita orang stres apapun kalau pulang lihat anak, lihat anak istri happy. Ya itu sih beneran sih. Ya. Kayak maksudnya Coki staff, MLI staff itu aku pisahin gitu. Maksudnya beneran kalau di rumah ya meskipun kepikiran sih, Pak. Kalau kepikiran mah tetap. Iya, tapi maksudnya saat di rumah ya udah aku sama anak istri Iya. happy gitu, Coki. Tapi sekarang lu udah bisa gerak sendiri gitu. Maksudnya pede. Kalau PD sih ini jadi tantangan juga. Jadi aku biasanya kan kalau nge-MC itu sama Coki. Kalau wawancara orang sama Coki. Karena Coki kan banyak ngomong. Ya. Ya antara dia talkatif atau memang ada zat lain mungkin. Iya, oke. Zat adiktif lain. Iya. Iya. Jamu maksudnya. Jamu. Yang jelas Coki bisa kalau interview biasanya Coki kan banyak ngomong tuh. Aku tuh kayak nunggu lucunya aja. Jadi begitu ada lucu masuk. Iya. Nah, saat aku sendiri itu menjadi tantangan sih. Pak. Iya. Kemarin beberapa kali ngisi acara sendiri, baca prompter, mikirin lucunya. Iya. Istriku bilang, "Kamu jangan mikirin aku mau ngelucu gitu. Ya udah kamu tuh udah lucu, kamu udah natural aja." Tapi kan nggak bisa, Pak. Nggak bisa seakan-akan gampang lah. Ya. Karena dulu gampang, karena Coki yang ngomong. Betul. Coki yang muter-muter, aku ada punch masuk. Iya. Tapi begitu aku yang ngobrol, dan aku nih sebenarnya kenapa Coki yang banyak nanya, aku tuh kadang kalau ngobrol sama orang, aku kadang nggak tertarik obrolan orang itu tuh. Iya. Apalagi misalnya temanya soal industri gitu. Iya. What the man gitu. Bu abu men. Ya. Abu, men. Iya. Bukannya aku nggak suka sama orangnya ya, tapi kayak aku pertama tidak menguasai bahannya mungkin. Terus ngapain aku harus tahu soal industri gitu. Industri apa gitu, ngapain gitu. Kecuali memang mungkin topiknya yang relate dan aku ingin tahu banget misalnya soal gaming. Ya. Itu sendiri juga bisa. Karena aku juga seneng hal itu, aku mau tahu beneran. Tapi kalau nggak mau tahu banget, ada brandnya, tolong dong bahas soal perumahan. Wash. Itu tantangan. Tapi sekali lagi, tidak adanya Coki juga membuat aku ngupgrade diri gitu. Oke. Besok istriku selalu ngeyakinin, enggak kok, kamu bisa kok, bisa Yes. kok. Gitu sih. Ada yang support itu yang Ada yang penting support, ya. itu yang penting. Yes. Upgrade diri juga mantap Nah, tuh. sekarang kita nih Slim, kan udah kita kasih tahu kalau lu bakal mampir. Ini Ya. ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari Sobat Tiki. Sobat Tiki atau Sotik. Yes, ini yang pertama nih pertanyaannya nih ya. Wah, ini gue juga penasaran nih. Apa? Menemukan makhluk bernama Dustin dari mana? Karena itu talenta langka tuh gimana? Jadi Dustin tuh awalnya dulu pendengar radio OS. Ya, Oke. betul. Jadi dulu dia sering salam-salam di Twitter. Pendengar semua radio tahu. Oh dia semua radio ya? Radio Gua di Prambors Oh iya ada. dia quiz hunter kalau nggak salah ya. Dia sering ikut iya, quiz, iya. HP-nya aja dia dapat dari quiz juga. Iya. Tiket nonton band dia Ya, dapat dari betul. quiz. Pokoknya dia ikut quiz-quiz, dia dengerin radio OS, sering mention. Terus kalau kita telepon, ini orang aneh. Ditelepon kan, wah ini Pak. Wah lucu banget nih orang. Coba diundang deh. Diundang kita siaran. Wah lucu banget nih, unik nih. Siaran udah selesai,
kok masih aneh nih orang. Ya, lu pikir saat siaran doang? Iya, saat siaran udah jam 10 udah beres. Oke, terima kasih. Pak, ini Pak, kita bawa jajan tuh Pak, ini Pak. Duh, kenapa ini orang? Abang cok inti aja ngobrol cok. Gitu. Mungkin karena terlalu excited. Ketemu lagi nih, belum syuting. Pak, ini Pak, siapa. Lu. Memang pure nih orang, pure. Gitu, Pak. Emang pure. Pure. Berarti dari pendengar lu ya? Dari pendengar sering mention, tak ajak di konten MLI. Habis itu ternyata dia udah malah dipanggil TV dan lain-lain. Iya, udah Nah, sendiri. Yang kasihan Dustin tuh kalau di TV katanya, dia tuh sering nggak ikut brief. Dia dianggap rebel gitu. Bukannya rebel, informasi susah diproses. Katanya itu tim kreatifnya, ini Dustin sering ngelawan atau nggak nurut. Bukan nggak nurut, Pak. Itulah kesusahannya. Saat dia di brief, aku kalau di MLI, dia nggak pernah di brief. Udah ente, terserah ente lah. Terserah, gitu. main-main aja. Iya, tapi kita udah tahu. Begitu mungkin di TV di mana dia disuruh, kamu nanti begini, nah nggak akan bisa. Good luck aja kalau mau. Good luck. Oh berarti lu tuh emang nggak ada arahan-arahan tertentu ke Nggak dia ada, juga karena ya? kalau diarahin dia mau nanti aku nyiapin ini, nggak usah siapin apa-apa. Udah gitu Jalan aja. Begitu. Ya, itu ya dari Nah, situ tapi Dustin. memang paling susah pada saat acaranya agak serius. Waktu itu aku sama Dustin ngisi, harusnya sama Coki kan, Ya. ngisi seminar di acaranya itu kayak ruang guru gitu. Aplikasi Ya, pengajaran. Aplikasi orang pinter dong. Iya, Itu aja Zenius. udah bertolak belakang. Aplikasi yang datang itu tutornya yang nanti akan ngajar. Ya. Kita jadi workshop komedi gitu. Sama Dustin. Aku ditanya nih, gini. Oke, Dustin ditanya. Orang tuh udah ketawa-tawa. Iya Pak, saya ini. Ya udah sampai akhirnya begitu jawaban dia. Sampai aku, mending ini makan siang aja. Gitu. Terus aku juga motong. Misalnya mbaknya nanya ke aku, Mbak, mending nggak usah ke dia. Gak apa-apa Mas Dustin aja, coba jawab. Nah, mending langsung gitu ya. Itu paling dia lucu banget dia. Apalagi sekarang dia udah ada gimmick dia tebak gambar. Iya. Itu menurutku Despacito. brilian. Apa Despacito itu? Ada tuh dia bisa nyanyi Despacito gitu gua ngerti tuh. Nah, makanya skillnya terpendam banget. Batuk nggak skill. Batuk dia aneh loh. Berarti dia aneh loh. Oh iya. Dia tuh bisa batuk di tengah obrolan. Iya. Nih, ngobrol apa kabar? Oh, ngobrol lagi. Apa kadang ngeblank. Iya. Bisa Dia kayak loh. lupa deh antara Dia membuka paru-paru, ngitung intonasi dan perkata. Aku sih kayaknya otaknya tuh bingung antara ngomong dan bernafas gitu. Nah, itu. Jadi betul ada Iya. Dia katanya batuk udah setahun, ke dokter udah periksa, kata dokternya dia alergi. Dan alergi apa? Dia sendiri yang tahu. Apa? Dia Suruh tebak-tebakan. Lu pun nggak dikasih tahu. Enggak, maksudnya Dokter yang dokternya ngomong. tuh bilang gini, yang tahu itu kamu. Jadi misalnya dingin, dia batuk berarti alergi dingin. Masalahnya dia di segala medan batuk. Iya. Segala Begitu. Anget batuk, dingin batuk. Iya juga sih. Iya. Aduh, jadi pengen batuk gua. Pengen batuk ke dia gitu. Apalagi Nggak terduga bener. Karena dia setahun. nggak dari dulu dia batuk kayak gitu kan. Enggak, awal-awal enggak. Makanya setahun inilah. Ya. Itu awal mula ketemu Dustin sih. Sampai sekarang dia sih keren sih, udah bisa ke TV. Keren. Serius sih, kadang jadwalnya sibukan dia, Bro. Iya. Aku, Cuk, bisa syuting nggak, Cuk? Ini Pak ngisi ini. Soalnya dia ngisinya bukan random ya. Lebih luas daripada aku. Iya. Dia ke radio, acara ini. Kolam renang dia. Iya, yang YouTube itu kan. Iya. Kasihan yang ngisi. Kan ngisi di kolam renang terus. Konflik sama ibunya katanya. Iya katanya. Katanya ibunya pas mau nonton dikasih depannya doang gitu. Dikasih teasernya doang. Mana kamu yang di YouTube? Ini, yang ini. Kok pendek? Nonton di saudara kok panjang gitu. Tapi dia emang
Gak tahu ya, gue pernah siaran sama dia nih, gue tanya, lu pernah sakit hati gak sih, Tin? Lu tau gak yang cerita sakit hati dia? Oh iya, Sama orang tuanya yang dia disuruh beli gorengan ubi. Tapi gorengan ubinya gak pakai cabe. Iya. Diomelin, dia sampai nangis gitu. ubi pakai cabe. Aku udah Makanya kita tuh sampai mempertanyakan, lu serius sedih gara-gara itu? Iya katanya Pak. Iya, Atau emang pengalamannya nggak ada dalam hidupnya. Nah itu. Jadi itu aja jadi sedih. Iya. Gitu. Sampai kita tes waktu itu, kamu nih punya emosional nggak? Nah. Soalnya bahaya mau diapain. Ternyata waktu itu kita undang lagi di Are We Okay itu. Dia sempat agak emosional pada saat dia cerita, dia sebenarnya nggak terima dibully orang kayak, lu hitam kayak arang lu. Oh. Itu katanya dia dia nggak ngomong nggak terima sih, tapi dari cara ngomongnya itu dalam hidup itu doang kayaknya. Iya. Oh, Ya, fisik emang kenapa? Kalau gue kayak gini ya kenapa? Ya. Ya gue yang penting gue berkarya di sini. Kayak ada, wis ya. Oh, ada iya. Bayangin loh, orang cuma dibangkitin emosinya doang loh. Iya. Kita pengen tahu karena kalau nggak ada emosinya kan kita ajarin. Ente harus ngomong. Kalau ente nggak suka tuh ngomong. Karena orang nggak tahu kalau ente nggak ngomong, tahu-tahu nanti mandi di pojokan. Dustin. Lord Dustin. Wawancara atau podcast paling menyenangkan sama siapa? Sama siapa? Biasa itu ya kalau menyenangkan. Ya. Yang enggak. Yang nggak menyenangkan. Enggak sih, selalu menyenangkan. Cari aman. Karena sekarang tinggal sendiri. Cari aman dulu. Enggak, kalau podcast selalu menyenangkan sih. Ya, yang menyenangkan ya, paling menyenangkan. Ya paling menyenangkan sudah pasti di acara ini dong. Padahal ini pertanyaan lalu. Enggak, kalau podcast menyenangkan di Daniel Mananta waktu itu juga menyenangkan. Sebenarnya jujur aku tuh kalau diundang podcast agak bukan males ya, kayak soalnya kan udah ditanya di sini, udah ditanya di sini. Kalau belum ada sesuatu yang baru, Iya sih. ngapain diundang podcast lagi? Aku beberapa kali nolak podcast. Kecuali ya, kalau di sini kan karena memang ini podcast yang luar biasa, inspirasi. Iya, betul. Inspirasional ini podcastnya. Iya. Edutainment. Edutainment ya kan. Mungkin setara ruang guru podcast ini. Iya. Integrasinya sih. Kalau nggak salah di subscribe Bapak Nadiem Makarim. Tapi kita udah ini unsubscribe juga dia. Jadi kayak block unblock gitu. Block unblock. Jadi dia nggak ada lagi. Iya, tapi Madura tadi ya? Block unblock. Itu dari Madura tuh, dari Madura. Tapi- Slim, apa lagi? iya kalau podcast yang agak ya seneng tapi males itu sebenarnya podcast ini. Senang tapi males. Karena nggak pernah ada temanya kalau dia. Iya sih, kemarin gue juga diajak tuh sama dia tuh. Om ngomong apa? Udah nanti aja. Orang diundang udah nanti aja. Maksudnya tuh mumpung ada di platform dia, kita nih arahin lah biar kita misalnya Om kita akan ngomongin ini, boleh nggak nanti ditanya hal ini biar sampai pesannya. Nggak, udah nanti aja masuk aja. Awal-awal tuh, habis setelah itu udah nggak mau aku langsung masuk aja enggak kita ngobrol dulu nih. Begitu. Karena sayang sekali lagi platformnya dia kan luas begitu. Bener-bener. Ya. Yang terakhir ini pertanyaan semua orang. Ya. Karena yang nanya ini banyak banget. Ada sekitar 500 ribuan. Pertanyaan ini pasti bikin lo kaget, Slim. Ya. Bang Muslim, kenapa Madura identik dengan baju garis merah putih? Nah, itu tuh. Iya sih, iya juga ya. Iya, kita belum tahu sih. Ini sebenarnya jujur ya, aku takut sejarahnya salah. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Pandangan lu deh. Pandangan. Pandangan. Yang pernah lo dengar. Pandangan kayaknya mungkin karena nasionalis banget mungkin. Oke. Nasionalis banget. Dan kalau celurit tahu aku, celurit tuh filosofinya tanda tanya. Jadi celurit kan kayak tanda tanya. betul, tanda tanya. Katanya orang Madura tuh tidak puas terhadap keadaan sekitar. Oke. Begitu katanya. Iya. Terlalu filosofis sepertinya. Tapi katanya begitu. Tapi Terlalu enggak, filosofis. aslinya begitu. Iya. Tapi kalau merah putih aku beneran nggak tahu sih, Pak. Iya. Mungkin sih karena Nasionalis tadi. nasionalis. Atau kalau berani dan suci mungkin. Kan artinya Indonesia itu. bener. Tapi kan dia banyak. Kalau di Indonesia kan merah putih, berani suci. Ini berani suci. Ini masa berani lagi? Makin ke bawah makin
bertanya gitu. Masih berani nggak? Masih suci nggak? Mungkin ya. Aku nggak mau jawab takutnya podcast sejarah gitu. Oke, terima kasih Tretan Muslim. Oke, seru banget. Jangan lupa ini di apa namanya sih ini? Aduh, apa ya? Apanya? Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen dan di share juga channel YouTube-nya Tiki ID. Yes. Yang mau ngasih saran, undang bintang tamu siapa lagi silakan di komen di bawah. Tapi yang asyik-asyik aja. Ya. Yang nggak asyik nggak kita undang mungkin di podcast lain. Iya, benar. Coki kita undang ntar kalau udah bebas. Iya, bisa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Tretan Muslim. Yes. Kita ketemu lagi di podcast Tiki Asik. Mwah. Ah.